Demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik akut yang mengenai sistem retikuloendotelial, kelenjar limfa saluran cerna, dan kandung empedu. Disebabkan terutama oleh Salmonella enterica serobar pipi atau yang dikenal dengan Salmonella pipi dan menular melalui jalur fekal oral. Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi dari genus Salmonella. Bakteri ini berbentuk batang, gram negatif, tidak membentuk spora, motil, berkapsul, dan mempunyai flagela atau bergerak dengan rambut getar. Bakteri ini dapat hidup sampai beberapa minggu di alam bebas, seperti di dalam air, es, sampah, dan debu. Menurut WHO, insiden terjadinya demam tifoid berkisar 16 hingga 33 juta kasus per tahunnya dengan angka kematian mencapai 600.000 per tahun. Demam tifoid merupakan penyakit rawat inap terbanyak ketiga di Indonesia dengan insiden mencapai 600.000 sampai 1.500.000 kasus per tahun. Pada daerah pedalaman, 760 kasus dari 10.000 populasi dan pada daerah kota, 810 kasus dari 100.000 populasi per tahun. Prevalensi demam tifoid di Indonesia sebesar 1,60%, tertinggi pada kelompok usia 5-14 tahun. Penularan demam tifoid dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu dikenal dengan 5F, yaitu food, finger, vomitus, fly, and feces. Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh kuman. Sebagian kuman dimusnahkan oleh asam lambung dan sebagian lagi masuk ke usus halus dan berkembang biak. Bila respon imun kurang baik, maka kuman akan menembus sel-sel epitel, terutama sel M, dan selanjutnya ke lamina propria. Di lamina propria, kuman berkembang biak dan difagosit oleh sel-sel fagosit, terutama oleh makrofag. Kuman dapat hidup dan berkembang biak di dalam makrofag dan selanjutnya dibawa ke plak Peyer ileum distal dan kemudian ke kelenjar getah bening mesenterica. Selanjutnya, melalui ductus thoracicus, kuman yang terdapat di dalam makrofag ini masuk ke dalam sirkulasi darah yang mengakibatkan bakterinya pertama yang asimptomatik dan menyebar ke seluruh organ retikuloendotelial tubuh terutama hati dan limfa. Di organ-organ ini, Salmonella akan meninggalkan sel fagosit, berkembang biak di luar sel atau ruang sinusoid, kemudian masuk kembali ke sirkulasi darah menyebabkan bakteriemia kedua, disertai timbulnya tanda dan gejala penyakit infeksi sistemik. Salmonella dapat masuk ke dalam kandung empedu dan berkembang biak, lalu menuju lumen usus bersama ekskresi cairan empedu. Sebagian kuman keluar melalui feses, sebagian lain dapat menembus usus dan masuk lagi ke sirkulasi. Gejala dapat muncul setelah masa inkubasi 7-14 hari. Gejala klinis bervariasi mulai dari ringan sampai berat. Pada minggu pertama, gejala serupa dengan penyakit infeksi akut lain seperti demam, nyeri kepala, pusing, mialgia, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, rasa tidak nyaman di perut, batuk, dan epistaksis. Demam meningkat perlahan terutama sore hingga malam. Gejala pada minggu kedua lebih jelas berupa bradikardia relatif, lidah berselaput, kotor di bagian tengah dan tepi, kemerahan pada ujung dan tremor, hepatomegali, splenomegali, meteorismus, hingga perubahan status mental, somnolen, sopor, koma, delirium, dan psikosis. Roche spot, ruam makulopapular, salmon color, dan pucat dapat muncul terutama di bagian dada pada akhir minggu pertama dan hilang setelah 2-5 hari. Diagnosis definitif adalah isolasi Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi dari darah, sumsum tulang, Roche spot, dan feses. Organisme paling sering ditemukan pada 7-10 hari pertama. Pemeriksaan serologi, uji lidar dan imunoglobulin M atau imunoglobulin
ke-6-8, sedangkan obliquity meningkat pada hari ke-10-12. Pada uji hemoglobin M, hasil positif dapat ditemukan 2-3 hari setelah infeksi. Tata laksana suportif, pemberian rehidrasi oral ataupun parenteral, penggunaan antibiotik, pemberian nutrisi yang adekuat, serta transfusi darah bila ada indikasi. Tata laksana utama yaitu pemberian antibiotik. Pilihan utama antibiotik tergantung pola kerentanan kuman Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi di area tertentu. Fluoroquinolones adalah kelas yang paling efektif dengan angka kesembuhan mencapai 98%. Angka relapse dan fatal carry kurang dari 2%.